Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Siti Purnomo SPDT, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman, instansi SMK Muhammadiyah Prambanan, Sleman. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam Pak Sidik. Selamat siang. Selamat siang juga. Hari ini Pak Yuli ngajarnya full ya? Iya Pak. Kemudian tadi sesuai dengan rencana kita, ini saya akan melakukan observasi Pak Yuli. Iya Pak. Observasi untuk supervisi akademik. Nah, kemarin kita sudah janjian. Saya akan masuk kelasnya Pak Yuli Ya. untuk melakukan supervisi akademik. Iya Pak. Nah, hari Monggo. ini saya baru melakukan kegiatan pra-observasi dulu Pak Yuli. Jadi Ya. nanti ada 3 tahap kegiatan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan kemudian ada yang terakhir kegiatannya adalah pasca observasi. Ya. Ngoten nggih Pak Yuli? Nggih, iya Pak, nggih. Nah, sebelumnya saya informasikan Pak Yuli bahwa tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan seorang guru ya. Iya Pak. Nah, dengan hal ini untuk mengetahui kualitas guru dalam mengajar, ngoten Pak Yuli. Kemudian manfaat supervisi, ini harapannya manfaat supervisi ini bagi guru yaitu membantu mengetahui kelemahan dan kekurangan guru dalam mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat guru bertanggung jawab dengan tugas administrasinya. Nanti kaitannya dengan RPP tadi Pak Yuli. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat guru bersiap dalam mengajar. Nah, kemudian membantu guru meningkatkan kualitasnya. Yang terakhir nih yang tidak kalah pentingnya, membantu guru menjadi guru yang profesional. Gitu nggih Pak Iya Pak. Yuli? Nggih, iya Pak. Ya. Siap. Kita mulai saja ya. Monggo, Pak. Untuk Nggih. kegiatan pra-observasi. Iya Pak, nggih, monggo. Besok ngajar hari Senin ya Pak Yuli? Iya Pak, hari Senin Nah, jam itu pertama Pak. mata pelajaran apa nggih? Tentang dasar-dasar otomotif Pak. Dasar-dasar otomotif, Iya. TDO nggih? Iya, TDO. Oh iya, TDO. Kemudian materi yang akan diajarkan? Materi yang saya akan ajarkan ya tentang alat ukur, khususnya vernier caliper atau jangka sorong. Oh gitu. Iya. Yang pertama Pak Yuli, Nggih. dari mata pelajaran materi besok itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau yang ingin tersampaikan ke anak apa nggih? Dari pembelajaran yang akan saya sampaikan itu nanti diharapkan anak yang pertama satu anak bisa memahami fungsi atau kegunaan dari vernier caliper. Fungsi. Yang kedua, siswa paham tentang bagian-bagian dari jangka sorong atau vernier caliper beserta Komponen itu nggih? ya beserta fungsinya ya. Hanya 2 itu Pak Yuli? Iya, Oh. sementara itu dulu Pak, biar anak nanti bisa menguasai yang paling utama dulu. Materi dasar. Materi dasar, nanti selanjutnya setelah itu anak-anak sudah paham akan dilanjutkan tentang bagaimana cara penggunaannya Pak. Oke Pak, dengan kaitan tujuan pembelajaran tadi, bagaimana Pak Yuli merumuskan tujuan pembelajaran dalam rencana pelajaran besok ya? Iya Pak. Terus sejauh mana tujuan tersebut mencerminkan kebutuhan daripada siswa? Oke Pak. Dalam pembelajaran besok itu saya akan memberi pemahaman kepada siswa supaya siswa tersebut bisa mengetahui itu yang dinamakan vernier caliper. Sehingga apa? Anak harus paham. Nah, dengan begitu dalam pemahaman itu harus apa? Disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Itu Pak, itu. Kebutuhan siswa. Ada lagi mungkin? Iya, nanti yang
harus dilakukan nanti kepada anak adalah memberikan materi, kemudian anak suruh berdiskusi atau dialog Pak nanti. Gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu Pak. Kemudian nanti Pak Yuli setelah tujuan pembelajaran itu tercapai ya, cara menilainya itu bagaimana Pak Yuli? Cara penilaiannya yang nanti yang saya ambil yaitu dengan yang pertama tadi dengan sudah kita kasih materi, sudah kasih penjelasan, mungkin ada dari mungkin ada gambar, mungkin ada lewat internet dan lain-lainnya. Nanti anak kita bentuk kelompok, kemudian mungkin 1 sampai 8 atau 6 orang per kelompoknya. Nanti anak suruh diskusi Pak. Nanti kita kasih masalah tentang Fernir Kaliber itu Pak. Nah berarti nanti anak silakan dipecahkan bareng pada kelompok tersebut. Dengan demikian nanti anak dipresentasikan untuk itu Pak. Oke, terus untuk pengembangan ya Pak Yuli. Iya Pak. Kemudian untuk pengembangan ya, mungkin apa yang Pak Yuli fokuskan dalam pengembangan profesional Pak Yuli sebagai guru besok untuk pada materi besok itu? Oh iya Pak, untuk pembelajaran khususnya untuk pengembangan biasanya kita hanya belajar terfokus pada guru Pak. Ya. Nah, besok pengembangannya saya kumpulkan media teknologi khususnya internet. Ya. Nah, nanti kalau anak-anak itu nggak bisa memahami tentang penjelasan dari saya, anak-anak bisa mencari di internet khususnya melalui HP Android Pak. Oh berarti itu pengembangannya lebih ke pengembangan IT ya? Iya lewat IT Pak, betul. Pengembangan IT, Iya, betul. Pengembangan penggunaan IT, Ya. penggunaan IT khususnya untuk Pak Yuli, untuk Ya. gurunya. Ya. Oke, kemudian kalau keterkaitan, bagaimana Pak Yuli merencanakan kegiatan atau proyek untuk mengembangkan kemampuan tadi, ya? Atau pengetahuan di area tertentu yang Pak Yuli sebutkan tadi. Jadi untuk keterkaitannya yaitu kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran dan strategi yang akan kita gunakan. Sehingga strategi pembelajaran yang kita rancang dengan tujuan tertentu dalam pikiran kita gitu. Misalnya Pak? Misalnya tujuan pembelajaran itu untuk meningkatkan pemahaman konsep. Ya. Terus kemudian itu saya memilih metode pengajaran dengan menekankan pada diskusi ya atau kelompok itu dengan kita beri suatu masalah Pak atau problem gitu. Oke Pak Yuli, terima kasih sudah baik ya itu untuk yang rencananya tadi. Terima kasih Pak Yuli. Ya. Ini berkaitan dengan strategi pembelajaran besok. Iya, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana Pak Yuli memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tujuan pembelajaran tadi, Pak? Jadi gini Pak Siti, strategi yang akan saya gunakan yaitu saya selalu memulai dengan pemahaman terhadap kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang kita terapkan. Oh, kebutuhan siswa. Ya. Jadi saya juga mempertimbangkan gaya belajar siswa, kemudian tingkat pemahaman siswa di kelas dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa. Ya. Kemudian saya juga sering melakukan evaluasi formatif untuk memastikan pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan yang dibutuhkan oleh siswa. Itu. Ya. Berarti nanti itu ya mempertimbangkan gaya belajar, kemudian tingkat pemahaman, kemudian evaluasi formatif itu sebagai strategi Pak Yuli dalam pembelajaran. Nah, kemudian ini Pak Yuli. Ya, Pak. Apakah Pak Yuli telah mencoba atau berencana untuk mencoba strategi pembelajaran yang baru dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran? Ya, jadi pada pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya akan menggunakan PBL Pak, Problem Based Learning. Jadi kita memberi suatu masalah pada anak, di mana nanti anak tersebut diharapkan untuk bisa memecahkan masalah dengan
secara berkelompok dengan berdiskusi, Pak. Oh, gitu. Ya, nggih. Itu Ya. misalnya menggunakan apa saja, Pak? Misalnya anak dikasih suatu Pak, suatu permasalahan, misalnya anak menyebutkan komponen-komponen yang nanti saya sebutkan nanti kan karena varying caliper itu contohnya menyebutkan bagian-bagian dari Komponen utama. Iya, komponen utama, kemudian fungsinya, Pak. Nah, itu nanti anak sudah bisa paham atau belum. Kalau nanti belum paham bisa mencari lewat internet, Pak. Internet. Iya. Aplikasi IT tadi nggih? Iya, iya, Pak. Iya. Ya, kemudian ini Pak Yuli yang integrasi dari Pak Yuli. Bagaimana Pak Yuli mengintegrasikan tujuan pembelajaran dengan area pengembangan yang akan Pak Yuli tentukan? Nggih, Pak. Jadi saya mengintegrasikan tujuan pembelajaran dengan area pengembangan dengan cara merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya mempertimbangkan pencapaian siswa, tetapi juga mendukung perkembangan profesional saya, Pak. Oke, contoh? Sebagai contoh, jika saya menetapkan tujuan untuk meningkatkan keterampilan kolaboratif siswa, saya juga dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan fasilitas diskusi dan kolaborasi saya dengan siswa. Oh, itu bagus tuh Pak Yuli. Ya, ya, Pak. Kemudian untuk evaluasi nih ya Pak Yuli. Ya, Pak. Ini bagaimana Pak Yuli mengevaluasi keberhasilan strategi pembelajaran yang telah Pak Yuli tetapkan ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Untuk mengevaluasi pembelajaran yang saya terapkan, jadi saya menggunakan strategi pembelajaran dengan melibatkan beberapa tahap evaluasi. Pertama, yaitu saya menggunakan alat evaluasi seperti tes, Pak. Oh, ya, tes, kemudian bisa menggunakan masalah, berbasis masalah, bisa proyek atau refleksi siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Oh, gitu. Ya. Oke, terus untuk yang ini Pak, selanjutnya, apa yang Pak Yuli lakukan untuk meningkatkan efektivitas tadi strategi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi tadi yang sudah ditetapkan Pak Yuli? Ya, jadi untuk meningkatkan efektivitas strategi pembelajaran yang saya sampaikan itu apabila hasil evaluasi menunjukkan area yang dapat ditingkatkan, saya siap untuk melakukan penyesuaian. Begitu, Saya secara aktif mencari umpan balik dari siswa untuk memahami pengalaman pembelajaran mereka dan mengidentifikasi potensi dalam perbaikan tersebut. Ini rencana-rencana ini sudah bagus ya Pak Yuli. Oh, iya, Pak. Harapannya nanti besok hari Senin pada saat pembelajaran itu juga bisa terlaksana. Iya, Pak. Kemudian harapannya lain adalah siswa nanti menjadi lebih termotivasi ya. Iya, Pak. Kemudian keinginan belajarnya juga tumbuh dari rencana-rencana yang sudah bagus Pak Yuli rencanakan tadi. Itu nggih. Ya, Pak. Jadi kita ketemu hari Senin ya Pak Yuli? Senin pagi, Pak. Nanti saya langsung ke kelas. Nanti tolong diinformasikan ke murid-muridnya, siswa-siswanya bahwa nanti saya juga akan ikut masuk ke kelas. Ya, Pak. Gitu saja Pak Yuli. Harapannya kita besok berjalan dengan lancar hari Senin nggih. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.